Dunia modifikasi sangat luas sekali. Namun walaupun dunia modifikasi sangat luas, tapi hasil akhirnya hanya akan terbagi menjadi dua kategori, yaitu proper atau richer. Jika hasilnya sangat proper, apapun jenis modifikasinya, mau simple ataupun ekstrim, akan terlihat bagus dan nyaman dipandang. Tapi kalau hasilnya richer, mau pakai barang branded sekalipun, kalau memang tidak memiliki sentuhan magis modifikasi, tetap aja hasilnya nggak enak dilihat, atau yang lebih parahnya lagi, bisa menjadi bahan ejekan dan lainnya. Di Indonesia sendiri, dunia modifikasi sangatlah luas, bahkan bisa dibilang seluas samudra. Mau yang proper pakai banget ada, contohnya kayak gini. Atau kalau mau yang richer banget juga ada, contohnya kayak gini nih. Dengan adanya modifikasi richer dan proper yang ada di Indonesia, kita bisa simpulkan dunia modifikasi Indonesia sangat-sangat luas. Namun demikian, kali ini saya agak kurang tertarik nih untuk ngebahas yang proper, karena kayaknya lebih seru kalau ngebahas yang hasil modifikasinya richer atau amburadul atau parah banget sampai nggak ketolongan. Maka dari itu di video ini kita akan membahas beberapa modifikasi yang jelek di Indonesia. Toyota Vios Limo atau Limo X-Traxi menjadi mobil favorit bagi sebagian orang. Kenapa? Ya karena mobil ini cukup murah. Kenapa bisa murah? Ya karena mobil ini bekas taksi, yang berarti mobil ini mobil capek, yang mana pasti punya kilometer yang gondrong. Saking gondrongnya, kalau diukur kilometernya mungkin udah bisa bolak-balik bulan. Untuk sebagian orang mungkin kilometer gondrong nggak masalah, tapi bagi sebagian orang lainnya itu adalah masalah utama. Makanya nggak heran ada jasa untuk riset kilometer. Namun ada seorang pria di Bandung yang ingin menarik perhatian dengan mobil X-Traxinya yang bernama Roni Gunawan. Untuk hasil dari modifikasinya, selain dari bermuka dua, sebenarnya ini mobil modifikasinya ya standar aja, alias ya bagus-bagus aja. Tapi ketika dilihat kalau mobil ini punya muka dua, bukannya keren malah jadi aneh banget. Lalu di luar aneh, mobil ini juga sangat berbahaya karena bikin pengguna jalan raya lainnya menjadi kagok alias bingung. Ini mobil lawan arah atau di jalan yang benar. Dengan hasil modifikasi yang seperti ini, hasilnya mobil ini dilarang dioperasikan di jalan umum oleh pihak kepolisian. Ya memang sewajarnya sih ini mobil nggak boleh keluar ke jalan raya karena emang bikin bingung. Namun di luar dari hasilnya, sebenarnya untuk memodifikasi hal seperti ini bukanlah hal yang mudah dan murah. Karena mobil harus dipotong setengah, kemudian harus memodifikasi kabel bodi, selain itu rem juga harus diatur ulang dan lainnya. Ya intinya semuanya ribet dan yang pasti menghabiskan biaya yang cukup mahal. Dilansir, untuk memodifikasi mobil bermuka dua ini dibutuhkan biaya sampai 100 juta rupiah. Dan hasilnya apa? Ya, hanya sensasi, tapi itu memang yang dicari. Modifikator mobil ini masih sama dengan modifikator Vios Limo bermuka dua. Ya, hasilnya terlalu ekstrim ya. Namun di luar dari hasilnya, kita harus mengapresiasikan usahanya. Karena mungkin selain beliau tidak ada yang kepikiran untuk bikin mobil Vios Limo menjadi memiliki 8 ban. Dalam pengerjaannya, beliau bilang kalau sasis harus dimodifikasi untuk membuat konstruksi tempat 4 roda tambahan di belakang. Jadi total ada 6 buritan modifikasi di sasis. Selain sasis, beliau juga merombak kabin, pintu belakang, fender sampai plat besi pada fender baru. Selain itu, untuk membuat roda bisa jadi di atas, beliau juga menambahkan hub wheel custom yang berarti roda atas tidak menggunakan shock absorber, control arm, dan per. Jadi ya bisa dibilang ban mati, jadi ya ngelos aja dan roda atas akan berputar berlawanan dengan gerakan roda di bawahnya. Dan uang yang dikeluarkan untuk menciptakan modifikasi ini juga nggak sedikit ya, minimal 100 juta. Tapi ya sekali lagi, selain hasilnya yang kurang bisa diterima oleh mata, tapi setidaknya kita bisa mengapresiasikan usahanya. Body kit menjadi sesuatu hal yang menakutkan namun keren. Menakutkannya gimana? Ya karena kalau salah sedikit aja dari desainnya, hasilnya menjadi buruk rupa seperti mobil ini, dan ini.
Entah apa tujuan orang-orang membuat body kit untuk mobil hariannya, agar terlihat mewah, racing look, atau apa? Atau memang sengaja ingin menjadikan mobilnya menjadi mobil racer? Atau kebanyakan main game balap yang bisa dimodifikasi? Ya entahlah, hanya mereka dan isi hati mereka yang tahu. Ini nih yang lagi anget-angetnya kayak gorengan baru diangkat. Kalian pernah lihat video ini gak? Apa yang dipikiran orang tersebut menambahkan Gatling gun di kap mobilnya? Apakah dia siap mau touring ke Israel? Atau apakah dia relawan perang? Oke, di sini kita harus akui, Pajero memang mobil yang lagi naik daun dan cukup keren karena mobil ini sangat gagah. Dan gak sedikit juga mobil ini dimodifikasi dengan cara yang aneh. Tapi kalau ngelihat modifikasi ini sih yang paling jauh. Nggak tahu lagi sih saya harus ngomong apa. Ini bener-bener udah jauh banget modifikasinya, sampai kita yang ngelihat udah nggak bisa berkata-kata. Dan itulah modifikasi ekstrim paling aneh yang ada di Indonesia. Mungkin masih ada beberapa yang aneh-aneh juga. Intinya kalau modifikasi itu ya minimal harus tahu patternnya. Contoh paling sederhananya, stiker. Jangan pernah sampai salah menggunakan stiker. Mobil kalian misalnya Avanza nih, pasangnya stiker Rally Art. Atau mobil kalian Expander, namun pakai stiker Gazoo Racing. Ya walaupun memang itu mobil-mobil kalian, uang-uang kalian, tapi setidaknya sih. Namun mau bagaimanapun, modifikasi untuk mobil harian yang paling aman ya sebenarnya simple. Cukup ganti velg, wrapping warna jika mau, CPR-in jika mau, ya dan diperlukan, dah cukup. Sisanya biarkan original. Ya kalau mau trimming interior ya boleh aja, tapi warnanya yang gelap. Jangan dijadiin selaras warna dengan bodi eksterior. Mata bisa pada perih. Ya intinya semua harus bisa memposisikan dirinya masing-masing. Kita semua setuju kok kalau keren itu kayak gini, bukan kayak gini. Jadi ya hati-hati dalam memodifikasi kendaraan kalian, apalagi yang digunakan harian. Jangan sampai mengorbankan kenyamanan dari mobil itu sendiri. Dan itulah modifikasi paling aneh yang ada di Indonesia. Mungkin kalau digabungin dengan di luar negeri bisa lebih banyak kali ya. Karena kalau di luar negeri, project-project modifikasi ekstrimnya jauh lebih banyak. Tapi lain kali lah. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.